Luka di meja bukber. Suara tawa dan denting gelas beradu memecah riuh malam di restoran mewah itu. Lampu gantung berkilau di langit-langit, memantulkan cahaya ke dinding kaca yang menghadap kota. Malam itu seharusnya menjadi ajang silaturahmi, reuni hangat setelah bertahun-tahun berpisah. Namun bagi Arga, malam itu menjadi luka yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya. Ia datang paling akhir, berjalan perlahan melewati deretan mobil mahal di parkiran, SUV hitam, sedan Eropa, bahkan satu mobil sport yang berkilau. Bajunya sederhana, kemeja biru tua, lengan digulung setengah, dan sepatu yang solnya sudah menipis. Di tangannya hanya ada kotak kecil berisi oleh-oleh kue buatan ibunya. Begitu ia masuk ke ruangan, belasan pasang mata langsung menoleh. Beberapa teman lama menyapanya ramah, tapi lebih banyak yang saling berbisik pelan. Dimas, mantan ketua OSIS yang kini dikenal sebagai pengusaha sukses, berdiri dan menepuk pundaknya. "Wah, Arga, masih sama aja, ya?" Katanya sekarang kerja di bengkel. "Ya?" Katanya dengan nada setengah bercanda. Arga tersenyum kecil. "Iya, masih di bengkel. Tapi aku lagi coba bangun usaha kecil juga." "Oh ya? Wah, keren dong. Usaha tambal ban atau cuci mobil? Nih?" Tanya Dimas sambil tertawa lebar. Beberapa orang ikut tertawa. Satu dua mencoba menahan, tapi tetap tersenyum geli. Arga hanya membalas dengan senyum tipis. Ia tahu candaan itu lebih tajam dari yang terdengar. Ia menarik kursi di ujung meja, jauh dari pusat perhatian, berharap bisa melewati malam tanpa lebih banyak pertanyaan. Namun rupanya, malam itu seperti sengaja ingin menguji kesabarannya. Ketika makanan datang, percakapan bergulir tentang jabatan dan kesuksesan. "Gue sekarang di kantor pusat," kata salah satu. "Aku baru balik dari Singapura, buka cabang baru," sahut yang lain. "Dimas, gimana bisnis properti lo?" "Oh, lancar banget. Baru beli tanah 2 hektar di pinggir kota. Lumayan buat investasi." Lalu, entah siapa yang memulai, semua mata kembali tertuju pada Arga. "Lo sendiri, Ga? Masih di bengkel pinggir jalan itu?" Tanya seseorang sambil meneguk jus jeruknya. Arga menatap gelasnya, lalu menjawab pelan. "Masih. Tapi aku juga lagi bikin sistem digital buat ngebantu mekanik deteksi kerusakan mobil dari suara mesinnya." Beberapa dahi berkerut. Seseorang menahan tawa. "Hah? Jadi lo bikin robot bengkel? Gitu?" "Kurang lebih begitu," jawab Arga tenang. Dimas terkekeh. "Wah, keren, keren. Tapi ya tetap aja, Ga. Teknologi tuh butuh duit, bukan obeng." Tawa meledak di meja. Arga tersenyum kaku. Ada sesuatu yang menekan dadanya, antara malu, sedih, dan marah yang bercampur menjadi satu. Ia menatap sekeliling. Dinding restoran berlapis kaca, langit malam di luar penuh cahaya lampu kota. Tapi di balik semua kemilau itu, ia merasa kecil, seperti titik yang tak terlihat. Dalam hatinya, ada kalimat yang berputar-putar, "Mereka menertawakanku karena mereka belum tahu kemana aku akan melangkah." Beberapa menit kemudian, ia berpamitan. "Maaf, aku pulang duluan. Masih ada kerjaan besok pagi." "Oh, iya, iya. Jangan lupa kunci bengkel, ya?" celetuk seseorang. Tawa lagi. Kali ini Arga tidak menoleh. Ia hanya melangkah keluar dengan tenang, meski di dalam dadanya badai sedang mengamuk. Udara malam menyambutnya dingin. Ia berjalan melewati mobil-mobil mewah itu lagi, menatap refleksinya di jendela sedan hitam. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyala. Ia naik motor bututnya, menyalakan mesin yang bergetar keras. Lampu jalan menerangi jalannya yang sepi. Ketika sampai di perempatan kota, Arga berhenti sebentar. Ia menatap langit malam yang tak berbintang dan menghembuskan napas panjang. "Suatu hari," gumamnya pelan, "aku akan bikin mereka tahu siapa yang sebenarnya sedang berjuang." Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar janji kosong. Itu adalah sumpah dari seorang yang pernah diremehkan. Malam itu, Arga pulang bukan dengan rasa malu, tapi dengan bara kecil di dadanya. Bara yang akan membakar segala keraguan, dan mengubah cemoohan menjadi bahan bakar untuk bangkit. Ia tak tahu kapan waktunya akan tiba. Tapi satu hal pasti,
Malam penghinaan itu akan menjadi awal dari cerita kebangkitannya. Dan di bawah lampu jalan yang redup, di atas motor tuanya yang meraung lirih, seorang pemuda sederhana melaju menembus dingin malam, membawa luka, sekaligus tekad yang kelak akan mengubah nasibnya sendiri. Bengkel di gang sempit. Pagi di gang kecil itu selalu dimulai dengan suara mesin motor tua dan aroma oli. Bengkel Arga berdiri di antara rumah-rumah berdinding bata tanpa cat, dengan papan kayu sederhana bertuliskan, Geras 21, Service Tune Up. Hanya cukup untuk 2 mobil kecil dan 1 meja kerja. Tapi bagi Arga, tempat itulah istana perjuangan. Setelah malam penghinaan di restoran, Arga berhenti mengeluh. Ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap pagi ia membuka pintu bengkel dengan doa yang sama, semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Ia memperbaiki mobil-mobil tua milik warga sekitar, dari taksi bekas sampai minibus angkot. Kadang ia dibayar penuh, kadang hanya diberi beras atau gorengan. Namun, setiap sore, setelah pelanggan terakhir pergi, ia duduk di depan komputer bekas yang ia beli dari toko loak. Di sana, ide gila itu lahir. Ia ingin membuat program diagnosis kendaraan berbasis suara mesin. Sistem yang bisa mendeteksi kerusakan tanpa harus membuka kap terlalu lama. Baginya, teknologi bukan hanya untuk orang kota berjas rapi, tapi juga untuk mekanik kecil seperti dirinya. Suatu malam, Reno, teman lamanya yang juga teknisi, datang dengan 2 cangkir kopi sachet. "Ga, lo serius bikin software? Di bengkel kayak gini?" Arga tertawa kecil. "Kenapa enggak? Einstein aja dulu nulis teori di meja biasa, bukan di lab mewah." Reno mendengus. "Tapi ini bukan teori, bro. Ini mesin. Lo mau saingin sistem diagnosis pabrikan?" "Bukan saingin," jawab Arga pelan, "tapi nyiptain sesuatu yang bisa bantu orang kaya kita." Sejak malam itu, mereka berdua bekerja bersama. Siang memperbaiki mobil, malam menulis kode. Komputer sering hang, listrik kadang padam, tapi semangat mereka tak pernah padam. Setiap kali program gagal membaca suara mesin, Arga mengetik ulang, mengubah algoritma, mencoba lagi. Kadang frustrasi membuatnya ingin menyerah. Tapi setiap kali mengingat tawa di restoran mewah itu, matanya kembali tajam. Setiap ejekan itu bahan bakar, ucapnya dalam hati. Kalau mereka punya modal besar, aku punya kemauan yang tak bisa dibeli. Suatu malam, setelah berjam-jam mengetik, layar komputer menampilkan kalimat yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Engine sound macet. Possible issue, spark plug failure." Arga tertegun. Ia menatap Reno yang juga melongo. "Lo lihat itu?" Reno tertawa keras. "Gila, Ga. Itu beneran baca suara mesin? Lo berhasil." Arga tersenyum kecil, tapi matanya berkaca. "Belum sepenuhnya. Tapi ini langkah pertama." Besoknya, mereka uji coba di mobil pelanggan. Programnya belum sempurna, tapi beberapa prediksi tepat. Kabar itu cepat menyebar di kalangan sopir dan mekanik sekitar. Banyak yang datang hanya karena penasaran dengan bengkel ajaib yang bisa mendeteksi kerusakan lewat laptop. Namun, tidak semua orang kagum. Ada yang mencibir, menganggapnya sok pintar. "Bengkel kecil aja gaya kayak startup," ujar seorang pesaing dengan nada sinis. Arga hanya tersenyum, menyalakan komputer, dan melanjutkan pekerjaan. Ia tahu, ide besar selalu tampak lucu sebelum terbukti. Hari-hari berjalan berat. Kadang tak ada pelanggan, kadang tak ada uang untuk beli kopi. Tapi di setiap malam sunyi, di bawah cahaya lampu redup, suara ketikan Arga berpadu dengan deru mesin di luar. Ia menulis, mencoba, gagal, lalu menulis lagi. Satu malam, hujan turun deras. Atap seng bocor, menetes di dekat komputer. Reno sudah pulang, tapi Arga tetap bertahan. Ia menatap layar dengan mata lelah tapi penuh tekad. "Kalau aku berhenti sekarang," gumamnya, "semua luka itu akan sia-sia." Ia teringat malam bukber itu, tawa mereka, ejekan mereka, dan dirinya yang menunduk malu. Kini ia menatap pantulan wajahnya di layar monitor, mata dengan lingkar hitam, tapi menyala. Suatu hari, mereka bakal lihat. Dari tempat kecil ini, aku bakal bangun sesuatu yang besar. Dan malam itu,
Ketika listrik berkedip, Arga tersenyum. Ia tahu perjalanan masih panjang. Tapi di gang sempit itu, di antara bau oli dan debu, lahir sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar program komputer. Lahir tekad seorang pemuda yang memilih melawan nasib, bukan dengan amarah, tapi dengan kerja keras yang tak kenal henti. Saat dunia mulai melihat. 2 tahun berlalu sejak malam-malam panjang di bengkel kecil itu. Gang sempit yang dulu penuh genangan kini menjadi saksi lahirnya sesuatu yang tak pernah dibayangkan Arga. Aplikasi ciptaannya, AutoMind, resmi diluncurkan. Semuanya berawal dari unggahan sederhana di forum otomotif. Arga menulis, aplikasi ini membantu mekanik kecil mendiagnosa kerusakan mesin lewat suara, bukan untuk menggantikan manusia, tapi untuk memudahkan mereka. Tak disangka, postingan itu viral. Ratusan komentar membanjir. Para pengguna bengkel kecil dari seluruh Indonesia mencoba dan membagikan hasilnya. Dalam seminggu, namanya melesat di kalangan komunitas otomotif daring. Reno, yang dulu menemaninya begadang, datang ke bengkel dengan wajah tak percaya. "Ga, lo trending." Semua orang ngomongin AutoMind. Ada yang bilang ini bakal ubah dunia otomotif lokal. Arga hanya tersenyum tipis. Ia tak mau besar kepala. Ia tahu perjalanan baru saja dimulai. Tak lama, email pertamanya dari investor datang. "Nama kamu Arga, ya? Kami dari PT Megatech ingin bertemu langsung. Kami tertarik mengakuisisi startup kamu." Di ruangan kafe kecil itu, seorang pria berdasi menjelaskan angka-angka besar, miliaran rupiah di atas meja. Namun Arga hanya menatap layar laptopnya yang menampilkan logo AutoMind. Ia menutupnya perlahan, lalu berkata tenang, "Terima kasih atas tawarannya. Tapi saya belum mau jual. Saya ingin kembangkan sendiri." Investor itu terdiam sejenak. Mungkin tak terbiasa ditolak oleh seseorang yang datang dengan motor dan tas ransel lusuh. Tapi Arga tak gentar. Ia tak ingin hasil perjuangannya hanya jadi bagian kecil dari perusahaan besar. Ia ingin membangun sesuatu dengan jati dirinya sendiri. Dari uang hasil kerja keras dan bantuan kecil dari Reno, ia menyewa ruangan di sebuah ruko kecil di Jakarta Timur. Dindingnya masih lembab, meja bekas kantor lama, tapi di situ ia menempelkan sebuah tulisan besar di tembok putih. "Jangan takut memulai kecil. Tak ada gedung tinggi tanpa fondasi yang kotor oleh tanah." Ia mulai merekrut beberapa anak muda yang punya semangat sama. Mereka yang bukan dari universitas ternama, tapi punya tekad belajar. Ada Bima, programmer otodidak, ada Lala, desainer antarmuka, dan ada Tio, mantan montir yang jago analisis suara mesin. Hari-hari mereka diisi dengan kopi sachet dan semangat gila. Kantor kecil itu dipenuhi tumpukan kabel, papan tulis penuh coretan algoritma, dan tawa anak muda yang percaya bahwa mereka sedang menciptakan masa depan. Arga tak lagi hanya seorang mekanik. Ia kini seorang pemimpin. Tapi bukan pemimpin yang duduk di kursi empuk. Ia tetap ikut mengetik, ikut menyolder, ikut menjemput klien sendiri. Ia tahu rasa lelah, tapi ia juga tahu rasa puas saat kerja keras mulai berbuah. Dalam waktu setahun, AutoMind resmi digunakan oleh lebih dari 200 bengkel di berbagai kota. Media mulai menulis kisahnya. Judul berita di salah satu portal berbunyi, "Dari bengkel pinggir jalan ke startup nasional, perjalanan Arga dan AutoMind." Namun, hidup memang punya cara aneh untuk mempertemukan masa lalu dengan masa kini. Suatu sore, Arga menerima email dari perusahaan besar yang ingin mengadakan kerja sama proyek. Logo di bagian atas surat membuatnya terpaku beberapa detik. PT Garuda Motor Corp. Nama yang sangat familiar. Ia membuka lampiran, dan matanya berhenti di daftar peserta pertemuan. Ada nama yang tak asing, Dimas Pratama, Kepala Divisi Inovasi Produk. Untuk sesaat, Arga menatap layar tanpa kata. Ingatannya melayang pada malam bukber itu, tawa, ejekan, dan tatapan merendahkan. Semua rasa malu itu seperti kembali menepuk pundaknya. Namun kali ini, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan seberapa jauh ia sudah melangkah. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu tersenyum kecil. "Lucu ya, Ren," katanya pada Reno yang sedang menyolder di pojok ruangan. "Hidup ini kayak lingkaran. Kadang orang yang dulu menertawakan, akhirnya harus menatap kita dari bawah." Reno tertawa.
Lo bakal temuin dia? Tentu, jawab Arga tenang. Tapi bukan buat balas dendam. Aku mau nunjukin, kerja keras itu lebih nyaring dari tawa mereka dulu. Malam itu Arga duduk di depan jendela kantor kecilnya, menatap langit Jakarta yang penuh lampu. Ia teringat wajah orang tuanya di kampung, bengkel lamanya di gang sempit, dan semua malam tanpa tidur yang kini terbayar. Dunia mulai lihat, gumamnya, tapi aku nggak mau lupa siapa aku waktu belum dilihat siapapun. Esoknya, ia menyiapkan jas abu-abu sederhana dan file presentasi kerjasama. Di bagian akhir slide, ia menuliskan satu kalimat kecil yang hanya ia pahami maknanya. Rasa sakit adalah bahan bakar. Jika kau tahu caranya membakar, kau akan melaju lebih jauh dari siapapun. Dan ketika ia berangkat ke pertemuan itu, langkahnya mantap. Arga bukan lagi si mekanik yang ditertawakan di meja bukber. Ia kini pemimpin yang siap berdiri di panggung yang sama dengan mereka, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa tumbuh menjadi cahaya kalau tak dibiarkan padam. Pertemuan tak terduga. Sore itu langit Jakarta tampak berat. Mendung menggantung, tapi langkah Arga justru ringan. Ia mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu sederhana, membawa map hitam berisi presentasi proyek yang akan mengubah arah hidupnya. Undangan resmi dari PT Garuda Motor Corp. Bukan sekadar pertemuan bisnis, ini adalah panggung pembuktian. Lift berhenti di lantai 15. Sebuah ruangan kaca besar terbuka di depannya, berisi meja rapat panjang, layar proyektor, dan belasan orang bersetelan rapi. Arga menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Namun langkahnya seketika terhenti. Di ujung meja, duduk Dimas, lelaki dengan jas mahal dan jam tangan mengilap, orang yang dulu menertawakannya saat bukber alumni. Di sebelahnya, Adi, teman sekelas yang dulu ikut mengejek dengan tawa paling keras. Wajah Dimas langsung menegang. Adi memalingkan pandangan pura-pura sibuk membuka laptop. Arga? Suara Dimas pelan, hampir tercekat. Arga tersenyum ramah, tanpa nada sarkas sedikitpun. Iya, Dimas. Lama nggak ketemu. Kalau nggak salah, terakhir waktu bukber di Hotel Golden Star. Ya? Ruangan mendadak hening. Beberapa peserta rapat menahan senyum, beberapa menunduk sambil berpura-pura membaca berkas. Dimas hanya tersenyum kaku. Ia tahu kalimat sederhana itu mengandung seluruh sejarah yang tak bisa dihapus. Arga duduk di kursi depan, menyalakan laptop, dan memulai presentasinya. Slide demi slide muncul di layar. Tampilan sistem otomasi bengkel, deteksi suara mesin berbasis AI, laporan efisiensi waktu kerja, hingga prediksi kerusakan kendaraan. Tapi bukan sekadar teknologinya yang memukau, cara Arga berbicara memikat semua orang. Suaranya tenang, tegas, dan penuh keyakinan. Selama bertahun-tahun, industri otomotif kita kalah cepat bukan karena kurang modal, tapi karena kita menolak beradaptasi, ucapnya. Automind diciptakan untuk menjembatani para mekanik tradisional agar bisa bertransformasi tanpa kehilangan jati diri mereka. Beberapa manajer mengangguk kagum. Direktur utama, pria parubaya dengan jas hitam elegan, menyandarkan tubuhnya dan tersenyum puas. Luar biasa, Arga. Kami sudah meninjau datanya, dan saya rasa kami sepakat menjadikan Automind sebagai mitra strategis resmi Garuda Motor. Tepuk tangan bergema di ruangan. Reno yang duduk di baris belakang, hampir meloncat dari kursinya menahan haru. Tapi belum selesai. Sang direktur melanjutkan, mulai minggu depan, kamu akan memimpin tim gabungan. Ada beberapa staf kami yang akan bekerja langsung di bawah koordinasimu. Sekretaris perusahaan menyerahkan berkas daftar anggota tim. Arga membuka perlahan. Baris pertama, Dimas Pratama, Kepala Divisi Inovasi. Baris kedua, Adi Gunawan, Manajer Operasional. Hening sesaat terasa panjang. Dimas menelan ludah. Ia memaksakan senyum kaku sambil berkata, "Wah, dunia sempit juga, ya, ga?" Arga menatapnya sebentar, lalu tersenyum sopan. "Iya, Dim. Tapi mungkin bukan dunia yang mengecil, kita aja yang akhirnya ketemu di level yang sama." Suasana kembali cair, tapi ada ketegangan halus di udara. Dimas yang dulu terbiasa memimpin kini harus mendengarkan. Adi yang dulu merasa di atas kini,
mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Arga. Setelah rapat selesai, peserta satu persatu keluar dari ruangan. Hanya Arga, Dimas, dan Adi yang tertinggal. Dimas berdehem, mencoba mengembalikan wibawa lamanya. Arga, gue minta maaf kalau dulu gue kelewatan. Namanya juga anak muda, ya, suka bercanda. Arga menatapnya lembut. Iya, gue ngerti. Dan tenang aja, Dim, gue nggak pernah dendam. Kalau bukan karena tawa kalian waktu itu, mungkin gue nggak akan punya alasan buat kerja sekeras ini. Kata-kata itu tak diucapkan dengan nada menyindir, tapi dengan ketulusan yang menohok lebih dalam daripada ejekan apapun. Dimas terdiam. Ada sesuatu di matanya, campuran malu, hormat, dan kekaguman. Arga menepuk pundaknya ringan. Mulai minggu depan, kita kerja bareng. Gue pengin semua ide kalian tetap jalan, cuma kali ini kita kembangkan lebih efisien. Gue butuh kalian. Untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar menatap Arga, bukan dari atas, tapi sejajar. Siap, Pak Arga, katanya pelan. Arga tersenyum kecil. Gak usah, Pak. Kita sama-sama belajar, kok. Mereka berjalan keluar dari ruang rapat bersama. Di luar, matahari mulai tenggelam, menembus kaca gedung tinggi dengan warna keemasan. Langit sore itu seolah ikut tersenyum. Bukan karena balas dendam yang tuntas, tapi karena harga diri yang akhirnya pulih dengan elegan. Sebelum masuk lift, Arga berhenti sejenak, menatap pantulan dirinya di dinding kaca. Jas abu-abu sederhana, tapi langkahnya mantap. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Dulu aku dihina di meja bukber, sekarang aku duduk di meja keputusan. Dan kali ini, bukan tawa yang terdengar, tapi tepuk tangan kecil dari Reno yang menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Arga hanya tersenyum. Dalam diam, ia tahu, hidup telah menuntunnya pada pembalasan paling indah, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keberhasilan yang tak bisa dibantah siapapun. Meja rapat yang berbalik. Pagi itu, langit Jakarta tampak bersih, tapi udara di dalam ruang rapat terasa padat. Sebuah meja panjang memisahkan dua dunia yang dulu berbeda, yang dulu dihina, kini memimpin. Di ujung meja, duduk Arga, tenang, berwibawa, dan tidak lagi lelaki dengan kemeja lusuh yang ditertawakan di restoran bertahun-tahun silam. Baik, suaranya terdengar tegas, mengalun di antara denting pena dan bunyi laptop yang dibuka para staf. Hari ini kita bahas performa dan efisiensi tim gabungan Automind dan Garuda Motor. Di seberang meja, Dimas dan Adi menunduk, pura-pura sibuk menulis. Mereka tahu rapat ini bukan pertemuan biasa. Ini evaluasi besar yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir. Arga membuka berkas digital di layar besar. Slide pertama menampilkan grafik performa tim. Garis merah turun tajam. Dalam 3 bulan terakhir, ujarnya, divisi operasional mengalami penurunan efisiensi hingga 25%. Target maintenance tidak tercapai, laporan troubleshooting tertunda, dan proyek uji sistem tertinggal dari jadwal. Ia menatap ke arah Dimas dan Adi. Pandangannya tajam, tapi bukan untuk menghakimi, lebih seperti seseorang yang ingin mengingatkan bahwa waktu sudah berganti. Dimas mencoba tersenyum kaku. Iya, maksud saya, Pak Arga, itu karena tim kita kekurangan resource. Kalau dikasih tambahan orang, mungkin bisa. Arga mengangkat tangan pelan, menghentikan kata-katanya. Saya paham. Tapi semua tim bekerja dengan resource yang sama. Bedanya, beberapa tim bisa menembus target, dan beberapa tidak. Slide kedua muncul, daftar penilaian kinerja. Di situ, nama Dimas dan Adi berada di 2 baris terbawah. Suara Arga tetap tenang. Berdasarkan audit kinerja dari HR dan laporan evaluasi mingguan, hasilnya objektif. Dengan berat hati, saya harus menyampaikan bahwa Anda berdua tidak layak melanjutkan proyek ini. Ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Hanya bunyi jam dinding yang terdengar jelas, detak yang memperpanjang rasa canggung di udara. Dimas menatap kosong ke meja. Lo mau pecat kita? Suaranya pelan, seolah tak percaya. Arga menatapnya, tidak dengan marah, tapi dengan tatapan yang tenang dan jujur.
Saya tidak memecat siapapun. Saya hanya menjalankan sistem yang kita sepakati bersama sejak awal, penilaian berbasis performa. Tidak lebih, tidak kurang. Adi mencoba menyela. Tapi, kita. Arga memotong dengan lembut, Pak Adi, saya harap kita semua belajar dari ini. Dulu saya juga pernah gagal berkali-kali. Bedanya, saya tidak menyalahkan siapapun. Saya perbaiki diri saya dulu. Kata-kata itu menggema pelan, tapi menusuk dalam. Dimas terdiam, menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan seseorang yang dulu ia pandang rendah. Arga menutup berkas rapat. Keputusan ini bukan akhir dunia. Saya yakin kalian masih punya banyak potensi. Kalau kalian butuh saran karir atau ingin diskusi soal arah baru, pintu saya selalu terbuka. Tapi proyek ini harus tetap berjalan sesuai nilai yang kita bangun. Integritas, kerja keras, dan kejujuran. Ia berdiri, memberikan isyarat rapat selesai. Semua orang bangkit, satu persatu meninggalkan ruangan. Tapi Dimas tetap duduk, diam, menatap meja kosong di depannya. Tangannya bergetar halus. Arga melangkah pelan mendekatinya. Dim, panggilnya pelan. Dimas mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Gue, dulu salah, Ga. Gue pikir sukses itu cuma soal mobil dan jas mahal. Tapi ternyata, yang mahal itu hati yang gak berubah walau dunia udah kebalik. Arga tersenyum tipis, menepuk pundaknya. Semua orang bisa berubah. Dim, dulu gue juga belajar dari rasa diremehkan. Bedanya, sekarang gue cuma mau bantu orang lain supaya gak jatuh di lubang yang sama. Dimas mengangguk pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Makasih, Ga. Lo menangin hidup lo dengan cara paling tenang yang pernah gue lihat. Arga hanya tersenyum. Bukan menang, Dim. Cuma tumbuh di tempat yang dulu diinjak. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah mantap. Dari balik pintu kaca, tampak seluruh tim berdiri memberi hormat kecil. Bukan karena jabatan, tapi karena rasa hormat yang tulus. Sementara itu, Dimas menatap keluar jendela. Di bawah sana, kota berdenyut dengan hiruk-pikuknya, tapi di matanya, dunia seakan melambat. Ia akhirnya mengerti, kekuatan sejati bukan datang dari membalas, melainkan dari memberi pelajaran tanpa amarah. Di luar ruangan, Arga menatap langit Jakarta yang mulai memerah senja. Ia menarik napas panjang dan berbisik dalam hati. Meja ini dulu jadi tempat mereka tertawa, sekarang jadi tempat aku belajar memimpin. Kadang, kehidupan tak perlu dibalas dengan teriakan, cukup dengan pembuktian. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan yang kini hening, bukan karena kekalahan siapapun, tapi karena kebesaran hati yang tak bisa disangkal. Balas dengan keberhasilan. Malam itu, jalanan gang sempit di belakang pasar kecil sudah mulai sepi. Lampu-lampu kuning temaram memantul di genangan air sisa hujan sore tadi. Di ujung gang itu, berdiri sebuah bengkel sederhana dengan papan nama pudar bertuliskan, Ertek Geras, tempat semua kisah Arga bermula. Ia mendorong pintu besi yang sudah berkarat. Suara engselnya berderit pelan, seolah menyambut pemilik lamanya pulang. Di dalam, aroma oli dan besi beradu dengan wangi kopi yang baru diseduh. Meski kini ia telah memiliki kantor berlantai 3 di pusat bisnis Jakarta, bengkel kecil ini tetap menjadi rumah batinnya, tempat di mana mimpi pertama kali menyalakan api. Dindingnya kini tak lagi kusam. Di antara bekas coretan hitam spidol, terpasang rapi sertifikat penghargaan, foto tim Automind, dan berita media yang memuat kisah suksesnya. Sebuah tulisan besar di salah satu papan tulis masih utuh. Dari tempat kecil, akan lahir hal besar, asal tak berhenti percaya. Reno datang membawa 2 gelas kopi kertas. Ga, lo lihat belum? Lo trending di LinkedIn. Tagar CEO Muda Tegas Titan udah puluhan ribu postingan. Arga terkekeh, menerima kopi itu. Lucu juga, ya. Dulu nama gue bahkan gak pernah disebut dimanapun. Sekarang malah diomongin orang-orang yang bahkan gak kenal gue. Reno tersenyum. Gimana rasanya? Ga, setelah semua yang lo lewatin? Dulu lo cuma mekanik di gang sempit ini. Sekarang lo punya perusahaan, ratusan karyawan, proyek nasional. Lo berhasil ngebalikin keadaan.
Arga menatap lantai bengkel, tempat di mana dulu ia tidur di antara tumpukan ban bekas. Rasanya tenang, katanya pelan. Aku nggak menang atas mereka, Nomor. Aku menang atas diriku sendiri. Ia berjalan ke meja tua di pojok ruangan. Di atasnya, masih ada laptop lama yang retaknya belum diperbaiki, dan di sampingnya, sebuah foto lama dari pertemuan bukber alumni. Di foto itu, Arga duduk di ujung meja, nyaris tak kelihatan. Dimas dan teman-temannya tertawa lebar di tengah. Saat itu, ia tak tahu harus menaruh wajahnya di mana. Arga menatap foto itu lama sekali. Bibirnya membentuk senyum kecil, bukan getir, tapi penuh pemahaman. Sekarang, posisi itu sudah terbalik. Di konferensi terakhir Automind, ia berdiri di tengah panggung besar. Di belakangnya terpampang logo perusahaannya dan layar bertuliskan, "From Workshop to World Stage." Lucu, ya, gumamnya sambil mengangkat ponsel, menatap foto itu lagi. Dulu aku dihina di meja makan, sekarang aku memberi mereka makan lewat lapangan kerja yang kubangun. Reno tertawa lepas. Bener juga, Ga. Karma paling indah memang bukan datang dalam bentuk balasan, tapi kesempatan buat bantu orang lain dengan kepala tegak. Arga mengangguk. Iya, Nomor. Kadang Tuhan gak langsung kasih balasan. Tapi kalau waktunya tiba, semua rasa sakit berubah jadi alasan untuk tersenyum. Ia berjalan keluar bengkel, menatap langit malam. Awan gelap perlahan tersibak, menampakkan bintang yang samar. Dulu, di malam-malam sepi seperti ini, ia sering duduk di sana sambil menatap bintang yang sama, berdoa agar suatu hari bisa membuktikan bahwa kemiskinan bukan kutukan, hanya keadaan sementara bagi orang yang mau berjuang. Kini, doanya sudah terkabul. Tapi bukan dengan kemewahan, melainkan dengan ketenangan hati. Reno memecah keheningan. Lo nggak pernah nyesel, kan, Ga? Nggak pernah kepikiran buat balas mereka dengan cara yang lebih keras. Arga tersenyum tipis. Kalau aku balas dengan amarah, aku sama aja kayak mereka dulu. Tapi kalau aku balas dengan keberhasilan, aku bukan cuma menang, aku tumbuh. Ia menghembuskan napas panjang, menatap lampu kota di kejauhan. Hidup nggak perlu dibalas dengan bising. Cukup dengan hasil yang berbicara sendiri. Reno mengangguk, menatap sahabatnya dengan rasa bangga yang tulus. Lo tahu nggak, Ga? Katanya lirih, lo bukan cuma ngubah nasib lo. Lo ngasih contoh buat semua anak muda di sini, kalau mimpi bisa lahir dari lumpur, asal kita nggak takut kotor. Arga menatapnya dan tersenyum lebar untuk pertama kalinya malam itu. Kita dulu dianggap nggak punya arah, Nomor. Tapi ternyata arah itu justru kita yang ciptain. Mereka duduk di depan bengkel, menyesap kopi dalam diam. Angin malam bertiup lembut membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Bagi orang lain, itu hanya malam biasa. Tapi bagi Arga, malam itu adalah puncak perjalanan panjang, dari rasa malu, ejekan, hingga akhirnya pengakuan. Sebelum menutup bengkel dan pergi, Arga menatap sekali lagi papan usang di depan pintu. Ia menyentuh huruf-huruf yang mulai pudar, ertek geras. Dari sini semuanya dimulai, bisiknya pelan. Ia melangkah pergi dengan langkah ringan. Bukan karena ingin menjauh dari masa lalu, tapi karena akhirnya ia berdamai dengan semuanya. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang hening, Arga akhirnya mengerti, kehormatan sejati tidak perlu dibuktikan dengan kemarahan, tapi dengan karya yang membuat dunia menunduk hormat tanpa ia harus meninggikan suara.